Halo teman-teman. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baiklah. Baik ya. Kalau boleh tahu kalian dari mana nih? Dari tadi kayaknya. Dari tadi. Kalian kegiatannya sekolah, kuliah atau gimana? Masih kuliah teh kalau. Oh, masih kuliah. Ya. Kalau ini aku kuliah juga. Ya sama, alhamdulillah kita semua. Oh, sama ya. Oke. Kura-kura lebih tepatnya. Oh, kuliah rapat. Oke, masih sibuk ya. Kita mau nanya-nanya nih. Iya udah boleh kan. Oke. Pertanyaan pertama, kira-kira apa Wak yang mau ditanyain Wak? Kan tadi teman-teman bilang masih pada kuliah ya, terus kura-kura kan kuliah rapat. Nah, selama kuliah atau pas lagi rapat, teman-teman pernah ngerasain yang namanya burnout atau stres nggak kira-kira? Siapa dulu? Nih boleh lah. Boleh lah. Kayaknya ya boleh. Excited sekali. Soal burnout atau stres itu pasti dan sering terjadi sih kalau di aku. Iya. Boleh nih selanjutnya. Pernah tentunya. Mungkin kalau di masa-masa sekarang stres lagi jadi makanan sehari-hari kali ya. Bangga ya. Sebetulnya dari stres itu sendiri sudah lumrah terjadi dan pasti sering terjadi. Oke. Oh berarti teman-teman di sini semuanya udah pernah mengalami stres ya? Oke. Nah, kira-kira pengalaman apa sih atau masalah apa gitu kira-kira teman-teman yang buat teman-teman itu ngerasain burnout atau stres? Aku duluan boleh ya? Boleh. Kayak boleh. Paling semangat. Paling semangat. Jadi pernah ada beberapa acara yang rentangnya tuh berbentrokan gitu dan berdekatan lah istilahnya. Jadi aku ikut di beberapa kepanitiaan, terus juga aku kan kebetulan diamanahkan jadi pemegang ketua organisasi juga, ketua penerima beasiswa. Jadi tuh kayak dapat aja tuh kayak notifikasi dari pembina beasiswa ada, dari anggota ini gimana ya, sampai kayak denger aja tuh mau nangis, denger notifikasi tuh kayak mau nangis. Tapi untungnya bersyukur karena sekarang teknologi udah canggih tuh udah ada fitur DND kan, don't disturb gitu kan, jangan ganggu lah kayak gitu. Jadi aku terbantu akan hal itu, jadi aku hidupin kayak ya udah aku lihat notif udah, tapi kayak nggak keganggu sama notif kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau cerita lagi? Kalau dari aku sendiri sih ya, karena memang di kampus juga aku tuh menjabat di beberapa organisasi, mungkin bisa dikatakan banyak ya, bukan 1-2 organisasi, terlalu banyak. Jadi mungkin yang nge-pressure jadi burnout itu ke arah time schedule biasanya. Dan alhamdulillahnya kan dari ketum ini dipercaya jadi ketua pelaksana, dipercaya jadi astrada, dipercaya jadi intinya menjadi penanggung jawab sebuah kegiatan. Dan memang terkadang yang bikin kita ngerasa kayak aduh kok ini berat banget sih. Memang time schedule-nya tuh biasanya kalau nggak berurutan dan kadang-kadang tuh bentrok juga sama jadwal perkuliahan yang memang itu bisa kayak nge-pressure kita banget gitu. Kita mau milih apa nih? Kita mau milih kuliah ataukah milih organisasi gitu. Tapi saya tuh ingat tujuan kita di sini kuliah loh. Nggak seolah-olah kayak kita ikut organisasi dan udah gitu aja. Nah, jadi balik lagi mungkin masalah yang paling riskan banget yang saya alami sekarang ini yaitu kegiatan di organisasi. Di samping juga saya harus ngajar kan, alhamdulillah ngelatih anak-anak, dan memang ya itu sih yang bikin kayak kita nge-pressure banget tuh time schedule dan memang tanggung jawab mana dulu nih yang harus kita jalanin. Ada istilah kalau nggak salah dari siapa ya, kita harus tahu self boundaries atau batasan bagi diri kita. Dan memang di situ juga aku tuh agak sedikit personal pleasure juga, nggak enakan juga. Mau nolak nih gimana gitu kan? Kalau ditolak kita ngerasa nggak enak, kalau nolak ya itu kita ngerasa jadi tanggung jawab kita yang paling berat gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Sok nggak barangkali dari Minda sama atau? Oke. Mungkin kalau ditanya apa sih yang bikin stres, kayaknya udah cukup terwakili oleh Mbak Afifa dan Chris, karena ya mungkin kita juga latar belakangnya sama ya Bu, Pak gitu kan. Di beberapa organisasi Kante itu emang cukup riuh banget sih ngurusin jadwal rapat, kegiatan gitu. Tapi kalau aku lebih stresnya lagi itu bukan masalah jadwal yang berbentrokan gitu, tapi lebih kayak, tahu gak sih kayak suka ada acara kan di family, di keluarga gitu. Cuman ada acara juga di mana acara ini emang besar dan kita kayak roda acaranya. Itu bingung banget karena emang aku bukan tadi bener orang yang belum bisa banget untuk bilang tidak gitu sama suatu hal.
Jadi kayak ya stres, jadi kayak aku kan mau ikut ini tapi di sini juga nggak bisa ditinggal gitu. Itu sih kadang suka terkuras, cuman kembali lagi ya tipsnya biasanya bikin skala prioritas itu. Teman-teman, biasanya kalau teman-teman lagi burnout, biasanya dampak yang teman-teman rasain kayak gimana sih? Dari aku dulu nih. Boleh. Mungkin yang paling dasar, yang paling biasa dirasain itu cemas. Dan kalau misalnya kita sedang ada di situasi tertentu tuh teh kayak harus terfokus ke apa yang kita pikirkan, kecemasan itu. Misalnya kita mencemaskan satu hal. Nah, jadi seolah-olah pikiran kita tuh hanya memikirkan kecemasan itu. Kefokusan kita terbagi dan seolah-olah aduh takut nih mau ngelakuin ini, takutnya nanti ada beban lagi. Dan itu bisa terjadi sampai hampir 2 minggu kalau saya. Nah, pressure-nya memang agak lama tapi ya berangsur-angsur juga sih. Mungkin itu. Silakan Win. Oke, tadi kalau stres katanya dampaknya apa? Mungkin kalau lagi stres lebih ke jadi kurang bersemangat aja sih teh, kayak lebih banyak mager gitu. Cuman biasanya kalau magernya dilama-lamain malah stresnya berkelanjutan, jadi masih mending gerak gitu. Oke, kalau aku kayaknya merangkum sih, tapi beda dikit gitu. Kalau stres, aku bener satu nggak fokus. Jadi tuh kerjaan yang numpuk malah makin numpuk karena aku nggak kerjain gitu. Karena aku tuh kayak gimana ya ini biar stresnya tuh hilang dulu, reda dulu, baru aku bisa fokus ke hal-hal yang harus aku kerjain gitu. Dan ya begitulah. Sebenarnya sama sih sama yang udah disebutin teman-teman, cuman mungkin aku nambahin aja. Kalau tadi kan kesimpulannya adalah terbengkalai dan tidak fokus, mungkin aku nambahin kayak seharusnya kita ini istirahat gitu kan, karena tadi maksudnya udah terlalu nggak teratur, jadi akhirnya saat kita harus istirahat, jadi karena burnout tadi kita malah overthinking gitu teh. Jadi bukannya istirahat makin nambah beban pikiran begitu. Jadi serba salah ya. Ya tuh. Kayak apa? Raisa. Masalah. Oh, berarti teman-teman kalau lagi ngerasain burnout tuh suka tiba-tiba kesehariannya berubah berarti kan ya? Betul ya, oke. Benar-benar. Nah, teman-teman kira-kira punya nggak tempat curhat atau tempat cerita buat nyalurin atau enggak buat ceritain masalah kalian yang buat kalian stres itu, ada nggak? Boleh. Lagi sibuk ngunyah. Berhubung Krisya masih sibuk ngunyah ya. Kalau ditanya ngeluapin atau curhatnya sama siapa, sebenarnya kalau di teman sebaya yang benar-benar bestie gitu ya, circle kalau bahasanya di sini mah, itu nggak ada yang benar-benar aku percaya sih. Cuman kalau orang yang bisa dengerin aku ada, biasanya aku curhat sama kakak aku atau sama ibu gitu sih. Karena menurut aku mereka ruang aman banget ya, nggak mungkin diceritain gitu masalahnya itu sih. Kalau Chris siapa? Kalau aku sendiri sih tadi ya, karena memang aku udah percaya nih sama orang tua aku, jadi memang sering gitu cerita-cerita teh, dan memang sering juga kayak keluh kesah gitu. Mah aku abis ke pressure banget nih, abis ada kegiatan ini, dan sorry kan kalau sama orang tua pulang malam. Soalnya memang kegiatan di kampus juga kan nggak habis-habis, dan sampai sekarang juga kita baru selesai melaksanakan kegiatan yang wah banget. Jadi ingat, talk to someone you trust. Berceritalah terhadap orang yang kamu percayai, dan aku rasa memang dari sekian banyak teman aku, ya aku masih percaya dan lebih percaya kepada ortu sih. Walaupun memang kita nggak sebaya, ada memang teman kita yang sebaya yang bisa ngasih saran dan solusi, tapi tidak sepenuhnya gitu setulus hati, dan memang itu bener-bener solusi yang pas gitu buat kita. Itu sih mungkin. Mangga barangkali Teh Mestika. Aku dulu atau boleh aku dulu. Jujur kalau aku ditanya tempat cerita tuh kemana, kalau dibilang untuk keseluruhan tuh nggak ada. Kayak keseringan mungkin karena milenial ya, karena pengalaman pribadi juga gitu. Kalau misalkan cerita ke orang tua, kadang aku ngerasa dijustifikasi. Terus juga kalau ngerasa pernah curhat dulu tuh sama bestie lah, istilah circle, tapi kayak kok aku kayak nggak dingertiin ya, kadang minimal didengerin gitu. Jadi aku tuh alternatifnya aku bikin akun kosongan Twitter, aku nyambat di situ ya kan. Aku nyambat di situ akun kosongan gitu kan, kayak kenapa sih dunia ini jahat banget, sebay banget. Ya kayak gitu. Nah tapi tetap ada sih beberapa orang yang tapi nggak bisa keseluruhan juga. Misalkan nih aku punya teman Winda nih, nanti kalau ke Winda curhatnya tuh tentang Win akademis aku tuh jelek kayak gitu. Tapi kalau beda orang nanti beda lagi, siapa tahu kayak Agni aku tuh pacar aku gini kayak gini, ternyata mantan aku gini bla bla bla. Itu jadi punya ruang tersendiri gitu sih. Terima kasih.
Oke, kalau aku sih sebenarnya sama lagi sama Afifah tadi. Jadi aku berusaha untuk menjelaskan dengan diri aku dengan cara yaitu sambat sendiri untuk diri sendiri. Kalau mungkin Afifah tadi di Twitter, kalau aku lebih ke WhatsApp dan juga Instagram gitu ya. Nah, tapi terkadang kita juga butuh feedback dari orang lain. Nah, tapi aku suka ngukur mana masalah yang ini harus aku ceritain ke orang tua, ini yang nggak bisa aku ceritain ke orang tua, ini untuk teman deket. Jadi apa ya, harus ngeplotin masalahnya itu cerita ke siapa. Mungkin kalau aku gitu Teh. Oke, jadi untuk kita ngilangin burnout dengan cara cerita tuh kita juga harus bisa memilah gitu ya. Kira-kira hal yang bikin kita burnout itu nyamannya dan pasnya diceritain ke siapa. Kalau misalkan kita lagi stres urusan sekolah mungkin bisa cerita ke orang tua. Tapi kalau untuk urusan yang lain kayak pacar dan lain sebagainya, misalkan kalau orang tua kita nggak sejalan sama pemikiran kita bisa nyari teman atau misalkan saudara yang memang nyaman gitu untuk diceritakan hal itu. Gitu ya kira-kira tontonnya. Siap. Nah, teman-teman sendiri punya itu nggak punya tips atau solusi nggak buat mengatasi burnout kalian gitu? Siapa duluan? Kan? Boleh ya, aku dulu ya. Oke, jadi apa sih bahasa kerennya kalau nggak salah coping mechanism nggak sih? Ya kan, istilahnya keren banget kan. Iya kan, kalau generasi milenial kan pasti gitu. Kayak gimana sih cara ngatasin stres? Tapi kalau untuk aku pribadi, aku rasa setiap orang tuh pasti beda-beda cara nge-recharge energinya, cara dia mengatasi stresnya itu beda-beda. Nah, kalau untuk aku pribadi, aku harus tidur, beneran tidur. Jadi aku ngerasa kalau misalkan bangun tidur nih, ngerasa lebih fresh dan kayak pikiran yang lama tuh udah hilang nih, udah maksudnya oke lah agak reda gitu. Jadi kayak oke, tapi emang kadang tuh suka kebablasan kalau saking stres tuh bener-bener yang pengennya di kasur, nggak ngapa-ngapain, tidur bener-bener kayak tidur sampai sampai ya lebih lega lagi aja. Kalau aku kayak gitu. Mungkin kalau yang lain siapa dulu nih? Bina boleh. Oke. Sebenarnya mungkin gak beda jauh ya sama Mbak Afifah, tapi benar kata Mbak Afifah tadi, ada juga perbedaan kan antara orang untuk mengatasi stresnya. Kalau aku lebih kayak ya tadi, misal kayak lagi stres kan mager. Nah, kayak lebih usaha aja sih untuk nggak mager gitu. Misal kayak harus bangun nih dari kasur. Biasanya kalau udah bangun, udah mandi terus pergi gitu kegiatan atau apa, itu malah kalau orang mikirnya berkegiatan nambah stres ya. Cuman ada beberapa kegiatan yang menurut aku itu mengurangi stres. Jadi aku mungkin kalau mengurangi stres cari kegiatan sih Nay. Ya aku nih. Kamu dong. Kalau dari aku sendiri sih karena memang aku sukanya di musik di musik, nyanyi. Mungkin salah satu counter stress itu ya tadi dengerin musik dan juga kayak ya seolah-olah karaoke gitulah. Tapi di satu sisi juga karena aku suka juga tuh kayak nulis bikin esai gitu, ya kegiatan-kegiatan yang seperti itu biasanya yang sering dilakuin. Sama biasanya buat sustain itu aku denger dari salah satu konselor dari mana ya, katanya talk to someone you trust. Bicaralah terhadap orang yang kamu percayai. Nah, terkadang juga kalau misalnya solusi itu kurang ampuh dan kurang efek nih bagi diri kita, kadang-kadang ya kita tuh bicara sama orang tua kita gitu, sama orang-orang yang sekiranya mau ngedengerin kita kalau kesah kita, bukan seolah-olah nanti kita cerita malah diceritain lagi, kan ada yang kayak gitu. Nah, terus juga ada yang bilang juga orang tuh nggak perlu juga loh dikasih solusi, dikasih saran, barangkali dia tuh hanya ingin didengarkan. Nah, itu sih. Jadi memang ada beberapa metode, mungkin dari teman-teman yang lain juga kan beda-beda. Kalau dari saya sendiri itu mungkin. Sok barangkali dari Teh Agnes lah. Kalau aku sih orangnya sama kayak Afifah ya. Aku orang yang cara nge-charge energi aku adalah dengan tidur. Karena dengan tidur seketika aku tuh lupa gitu semua beban, semua masalah yang ada. Jadi ya udah aku tidur gitu sampai yang aku mau gitu. Gitu. Jadi aku istirahat sejenak, barulah gitu mulai lagi nyicil-nyicil kegiatan yang harus dilakuin gitu. Oke, iya tadi beragam gitu ya. Cara setiap orang menghilangkan stres itu beda-beda tergantung bagaimana diri kita gitu kan. Ada yang tidur, ada yang cerita, ada yang juga tadi kalau Chris nyanyi karaoke gitu ya. Nah, ini nih kan di luar sana teman-teman muda itu banyak yang belum tahu gimana sih cara menyalurkan stres itu gitu. Kadang kita bingung sendiri gitu dan malah jadi stuck gitu di stres itu. Nah, satu kata buat teman-teman di luar sana untuk menghilangkan stres apa sih dari kalian? Satu kata atau sekalimat ya? Satu kalimat deh kayaknya. Satu kalimat aja, oke. Boleh duluan deh. Oke.
Mungkin kalau lagi stres aku lebih ke doktrin diri aku sih untuk lebih kayak tetap semangat aja ya walaupun memang sedikit berat gitu. Satu kalimat untuk stres, tetaplah. Bentar, aku jadi lupa tadi tuh. Tetaplah stres. Masa itu kan bukan sebuah motivasi ya. Satu kalimat untuk stres, tetaplah enjoy dan juga berpegang teguh terhadap diri sendiri. Terima kasih. Boleh teman Musula? Boleh. Kalau dari aku 2 kata aja. 2 kata. Jangan nyerah. Bijak banget. Kalau aku kayaknya bukan nyemangatin sih, tapi lebih kayak nggak apa-apa stres gitu. Yang penting tetap dilanjutin, tetap dikerjain kayak gitu. Jadi kayak mendoktrin diri sendiri kayak walaupun kamu stres itu tuh wajar. Jadi kayak diterima aja perasaan stresnya. Wajar, tapi kamu nggak boleh bener-bener stuck karena hal itu, tapi harus tetap dijalanin kayak gitu. Jadi it's okay stress. It's okay to stress. Nah, itu sih. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi stres itu hal yang wajar dan hal yang pasti dihadapi oleh semua orang. Nah, jadi kita harus seperti kakak di sini ya. Mereka menghadapi stres mereka menyalurkan stres mereka ke hobi mereka atau istirahat dan lain-lain agar tidak mengganggu ke keseharian selanjutnya. Terima kasih teman-teman untuk tanggapannya. Dadah, alhamdulillah.